Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Kali ini kita akan diskusikan bersama, kita bahas bersama beberapa contoh soal tentang menganalisis grafik pada gerak lurus. Oke, ada gerak lurus yang berubah beraturan atau GLBB, dan ada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, bagaimana nanti kita menyelesaikan persamaannya dari data grafik yang disediakan. Nah, kita coba simak mulai dari soal yang pertama. Kita nanti ada 3 contoh soal. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, nomor yang pertama ini kita kopikan saja di sheet berikutnya biar lebih enak ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita lihat apa sih fungsinya grafik ini. Nah, grafik ini fungsinya adalah menyediakan data-data dari besaran yang ada pada gerak. Nah, besaran yang ada pada gerak kita perlu ingat-ingat ada apa? Ada V, kemudian ada T, ada S kan gitu ya, yang standar kan ini. Oke, nanti kalau di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB maka ini ada V0 dan ada VT misalkan gitu ya. V pada waktu tertentu. Kemudian ada T, ada S. Ini yang membedakan. Kemudian dari perubahan V ini akan muncul yang namanya besaran percepatan. Oke, nah dari sini kita coba cek. Grafik kecepatan terhadap waktu, berarti V terhadap T gitu ya. Dari dua buah mobil A dan B. Mobilnya A sama mobilnya yang B. Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Oke, startnya sama, tetapi dia punya kecepatan yang berbeda dan mode gerak yang berbeda. Oke, ini mobil A misalkan gitu ya, mobil A gitu aja ya. Yang sini adalah mobil B. Nah, ini mobil B. Nah, dia bergerak A-nya bergerak apa ini? Kalau dia lurus, V-nya konstan terus, berarti dia gerakannya adalah GLB. Berarti dia GLB dengan V-nya, VA-nya berapa? 80 ini ya, sama terus sepanjang waktu, dia GLB. Kemudian yang B berarti V0-nya yang gerakan B, ya kan, dia kan berangkat dari titik 0, waktu 0, dia dengan kecepatan awalnya berapa ini, berarti 0 kan, berarti dia punya V0-nya sama dengan 0. Kemudian dia dipercepat, dipercepat dengan A tertentu, kita nggak tahu, sampai di suatu titik ya, sampai di suatu titik nanti kedua mobil ini akan ketemu. Nah, kan ketemu lagi kan gitu. Berarti kan yang meluncur duluan yang mana? Yang A kan gitu. Bertemu di suatu titik. Nah, untuk menyatakan bertemu di suatu titik, kata-kata bertemu di suatu titik ini, bertemu, itu kata kuncinya adalah jarak yang ditempuh sama. Jarak yang ditempuh sama. Atau perpindahannya nanti posisi akhirnya sama kan gitu. Posisi akhirnya sama. Nah, kalau gerakannya lurus begini tidak bolak-balik berarti kan nanti jaraknya yang sama. Oke. Kita cek dulu. Nah, dari persamaan ini, dari data bahwa S-nya nanti adalah sama, maknanya gimana? Ya, jarak yang ditempuh oleh A akan sama yang ditempuh oleh B. Nah, untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh A itu kita butuh data apa sih? Butuh data apa? Data apa? Data apa? Data apa? Kita butuh data VA dikali T kan gitu kan. S untuk GLB kan, ini gerakannya adalah GLB, maka VA dikali T. Sama dengan untuk yang SB, kita tahu tadi gerakannya adalah GLBB karena ini tadi kita lihat V-nya berubah pada suatu titik, nanti di sini VT-nya adalah berapa ini? 80, selang waktunya adalah 20. Berarti di sini ada percepatan. Nah, SB-nya berarti apa? V0 dikali T plus setengah A dikali T kuadrat kan gini. Oke. Nah, dari sini kita cek VA-nya, T-nya. Nah, ini kan VA-nya dan T-nya kita belum tahu berapa kan gitu ya. VA-nya sudah tahu tadi VA-nya. Nah, T-nya kita belum tahu. Maka T-nya nanti kita cari dulu. Nah, kita masukkan dalam persamaan ini. Ini 80 T, oke ya. V0-nya dari B itu kan sama dengan 0. Dikali T kan juga 0 kan gitu. Ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, kita punya dua besar yang belum tahu. A-nya dari B kita bisa cari dari mana tadi? Dari ada perubahan kecepatan B-nya, bahwa dia V0-nya adalah tadi berapa? 0, dan kemudian VT-nya adalah berapa? 80 dari grafik ini kan gitu. Kita bisa menghitung nilai A-nya. A-nya adalah gimana? Delta V per delta T kan gitu. Perubahan kecepatan per
selang waktu tertentu kan gitu. Delta V-nya berarti dari berapa? Dari 0 ke 80 berarti 80 dikurangi 0 per delta T-nya tadi berapa menit? Berapa detik? 20 detik ya itu. 20 detik berarti ketemu berapa ini? 80 per 20 itu jadi berapa? 4 meter per second kuadrat. 4 meter per second kuadrat kita masukkan ke sini. Jadi kita punya persamaan setengah dikali 4 dikali T kuadrat. Ini 80 T kan gitu ya. Maka kita bisa sederhanakan 80 T sama dengan 2 T kuadrat. Nah, T-nya bisa kita sederhanakan jadi berapa? 2 T sama dengan 80. Maka T-nya adalah ketemu 40 second ya. Nah, yang dicari tadi apa? Jaraknya kan gitu ya. Jaraknya lah. Pada jarak berapa kan gitu. Nah, kita sudah tahu T-nya. Maka maksudnya T ini adalah A dan B akan bertemu setelah bergerak selama 40 second. Maka berapakah jarak ketemunya? Kita cari dari yang gampang saja. SA kan tadi sama dengan SB. Maka kita bisa hitung dari persamaannya SA yang gampang kan itu. VA dikali T-nya saja. VA-nya tadi berapa? 80. T-nya adalah 40. Berarti pada jarak 3200 meter atau 3200 meter. 3,2 kilometer. Nah, ini adalah cara menganalisis apa namanya grafik gerak lurus. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang kedua ini. Nah, kita sudah tahu konsepnya. Kita semoga bisa mengerjakan ini dengan lebih cepat. Kita kerjakan di sini aja coba. Nomor 9 ini ya. Oke, kita kerjakan di sini aja. Partikel P dan Q bergerak dipercepat seperti gambar di berikut ini. Oke ya, dipercepat semuanya ya berarti ya. Ini karena berarti ini P-nya GLBB, Q-nya juga GLBB. Oke, dari sini kita dapatkan apa? Data apa di sini? V0-nya. Untuk ini kita lihat yang P dulu ya. V0-nya untuk P berarti berapa? V0-nya untuk P berarti ini kan kecepatan awalnya 8 meter per second gitu ya. Terus V T-nya pada satu titik di sini berarti berapa? 25 meter per second. Ini selang waktunya berapa? Selang waktunya adalah 5. Maka dari sini kita dapatkan data A-nya P itu adalah berapa? Iya, 25 dikurangi 8 per 5. Betulkah? 25 dikurangi 8 per 5. Jadi ketemu berapa ini? 17 per 5 ya? 17 per 5. Oke. Nah, kita cek. Untuk yang Hi, benarkah dicek? Selang waktunya 5, ini dari 8 menuju ke 25 berarti 17 ya. Oke. Yang Hi sekarang, yang Hi kita punya data V0. V0-nya berapa Hi-nya? Ini kan 5, oke. VT-nya berarti berapa? Di sini ada 25. Oke. Berarti kita punya data delta T-nya juga 5, maka kita bisa ngitung A-nya Hi adalah 25 dikurangi 5 per 5. Nanti ketemu 20 per 5. 20 per 5 itu berapa? 4 meter per second kuadrat. Oke, kita punya data AP dan AQ-nya. Nah, jadi dari grafik itu sebenarnya kita bisa menentukan nilai percepatan, kata kuncinya itu. Kalau sudah ketemu ini, maka kedua partikel menempuh jarak yang sama setelah bergerak berapa second. Nah, berarti kita gampang. Gerakannya tadi kan sama-sama GLBB. Dan kata kuncinya akan menempuh jarak yang sama. Berarti SP-nya sama dengan SQ kan gitu. SP bisa kita masukkan apa? V0 dikali T plus setengah A T kuadrat. A-nya punyanya P ya, atau V0-nya punyanya P juga kan gitu. Kalau ini berarti apa? V0 dikali T plus setengah dikali A Q dikali T kuadrat kan gitu. A-nya Q, ini V0-nya punyanya Q juga. Kita masukkan V0-nya siapa? V0-nya si siapa tadi? P, V0-nya si P berapa? V0-nya si P tadi berapa? 8. 8 dikali T kita nggak tahu. Ditambah setengah dikali A-nya 17. 17 per 5 dikali T kuadrat kan gitu ya. A-nya P ini sama dengan V0-nya Q. V0-nya Q 5 dikali T plus setengah A-nya Q berapa? Ini 4 dikali T kuadrat. Oke. Kita bisa sederhanakan kah? Bisakah ini jadi 2, berarti ini tinggal 8T
plus berapa ini 17/10 T kuadrat. Oke, sama dengan 5T. Oke, ditambah 2T kuadrat. Oke, kita bisa lakukan penyederhanaan kah? Bisa kita sederhanakan kah? Coba kita yang punya punya T-nya, T-nya, T-nya itu kita kumpulkan di sini. Ini kita kumpulkan di sini jadi 17/10 T kuadrat dikurangi 2T kuadrat sama dengan 5T dikurangi 8T kan gitu. Ini jadi berapa? Kali ini 20/20 berarti min 3/10 T kuadrat. Bener kah? Ya, ini kan dijadikan jadi 20/10 kan gitu. 17 dikurangi 20 jadi min 3. Ini ya min 3T gitu ya. Ini bisa kita coret. Oke, berarti T-nya ketemu berapa? Ketemu berapa? Ini min 3. Berarti dikali berapa? 10/3 negatif. Ketemu berapa? Iya, 10 second. Ketemu 10 second. Oke. Bang ya. Jadi dari grafik apa? Kata kuncinya tadi kita bisa menentukan nilai percepatan. Tuh. Sekarang ke nomor 13. Grafik di bawah ini menggambarkan pergerakan mobil A dan B. A dan B. Sama ini ya. Ini juga GLBB. Ini juga GLBB kan gitu ya. Nah, kita bisa mulai lebih cepat mengerjakannya. Nah, lebih cepat mengerjakannya kita bisa hitung nilai percepatannya A itu berapa. Percepatannya A itu kan grafiknya ini. Berarti dari 0, dari V0-nya sama dengan 0 sampai V0-nya sampai VT-nya 24. Berarti 24 dikurangi 0 per selang waktunya 10. Berarti ketemu berapa? 24/10 kan gitu, meter per second kuadrat. Oke. A-nya B, kita bisa ngitung apa? A-nya B dari V0-nya adalah 22 menuju ke 24. Berarti 24 dikurangi 22 per selang waktunya 10. Ketemu berapa? 2/10 meter per second kuadrat. Kuadrat ini. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat data ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan grafik ini. Oke. Itu ya kata kuncinya. Sekarang kita cek. Oh, ini kita diminta menentukan jawaban benar salah. Mobil A mengalami percepatan konstan. Konstankah percepatannya A? Iya, karena grafiknya linear. Betul. Mobil B bergerak dipercepat, lalu bergerak konstan. Bergerak dipercepat, lalu bergerak konstan. Enggak ya, enggak. Karena dia nih grafiknya B. Dia kan linear juga, tapi agak landai karena percepatannya kecil kan gitu. Ini berarti salah, salah. Oke ya. Yang tiga, A dan B menempuh jarak yang sama pada detik ke-10. Nah, kita belum hitung ini. Detik sama pada detik 10. Oh, detik yang sama, jarak yang sama detik 10 berarti SA sama dengan SB kan gitu. SA sama dengan SB, SA sama dengan SB. Benerkah? Set, kita cek dulu. Ini kan pilihan jawabannya antara satu tadi bener, ini udah jelas salah ya, dua salah. Ini berarti satu dan dua salah kan gitu ya. Oke, 2 juga salah. 3 dan 4 belum kita ngecek. Berarti kemungkinannya yang benar adalah yang B ini. Karena pasangan 1 tadi sudah benar. Di sini adalah pasangannya 4. Tapi kita coba ngecek aja enggak apa-apa. Biar lebih paham. SAB-nya kita ngecek yang ketiga. SAB-nya berarti kan V0-nya A dikali T plus setengah dikali A-nya A dikali T kuadrat sama dengan gimana tadi? V0-nya B dikali T plus setengah A-nya A-nya B dikali T kuadrat. Nah, berarti kita bisa masukkan V0-nya A tadi berapa? 0. Berarti ini 0 ditambah setengah A-nya A. 24/10. 24/10 dikali T kuadrat. Oke, sama dengan V0-nya B. V0-nya B tadi 22T ditambah setengah dikali AB. Setengah dikali A-nya B 2/10 dikali T kuadrat. Oke, kita dapatkan ini berapa? Kita sederhanakan jadi 12/10 T kuadrat sama dengan 22T kan gitu ya. 22T ditambah ini 1/10 T kuadrat. Kalau kita pindah ruas ke sini, ini kita pindah ruas ke sini jadi 12/10 dikurangi 1/10 11/10 T kuadrat sama dengan 22T kan gitu ya. Ini kita coret set gitu ya. Ini kita coret bisa set. Ini tinggal 1, sini tinggal 2. Berarti tinggal 1/10 T sama dengan 2. Sama dengan 2. Berarti T-nya sama dengan 20 second. 20 second. Nah, oke ya, berarti yang benar 4 toh. Nah, 4 ternyata benar. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4.
Itu 3 soal tentang grafik ini ya, tentang grafik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.